Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa tahun-tahun yang diawali dengan guncangan kecil di berbagai belahan dunia akan berakhir menjadi badai paling mematikan dalam sejarah manusia. Namun ketika narasi ini ditulis, sejarah telah menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan, perang besar tidak pernah hadir dari kehampaan. Ia tumbuh dari luka-luka lama, ketidakpercayaan antar bangsa, ambisi kekuasaan, kegagalan diplomasi, dan api kecil yang diabaikan terlalu lama. Inilah cerita bagaimana dunia perlahan terseret menuju Perang Dunia Ketiga. Sebuah konflik global yang dimulai bukan oleh satu negara, bukan oleh satu tokoh, tetapi oleh rangkaian tindakan, kesalahan, provokasi, dan keputusan yang jika ditarik ke belakang memiliki akar faktual dalam sejarah modern. Dan untuk memahami bagaimana peperangan besar itu lahir, kita harus kembali pada masa-masa ketika dunia masih terlihat stabil setidaknya di permukaan. Pertama, benih-benih yang terpendam di balik peradaban modern. Banyak orang berpikir bahwa perang global hanya bisa terjadi karena satu penyebab besar, seperti pembunuhan di Sarajevo yang memicu perang dunia. Namun kenyataannya lebih rumit. Dunia modern dipenuhi titik-titik ketegangan yang saling terhubung ibarat kabel listrik yang terkelupas. Tidak ada yang tahu kabel mana yang akan memercikan api, tetapi semuanya menyimpan potensi ledakan. Benih-benih PD ketiga sesungguhnya sudah disemai sejak lama melalui 4 faktor utama. Kompetisi kekuatan besar yang tidak pernah benar-benar berakhir setelah PD kedua, perlombaan teknologi dan senjata yang menjadikan perang semakin cepat dan tak terprediksi. Perebutan sumber daya energi, khususnya gas, minyak, dan mineral langka, kerapuhan ekonomi global yang menciptakan tekanan sosial di berbagai wilayah. Setiap faktor ini benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Mereka fakta geopolitik yang telah terdokumentasi. Dan keempatnya berkembang bersamaan seperti gelombang pasang yang bergerak dalam diam. Kedua, retakan lama, Eropa Timur dan luka pasca Soviet. Salah satu fakta sejarah paling relevan yang menjadi akar konflik adalah runtuhnya Uni Soviet tahun ke-1991. Saat itu, banyak negara di Eropa Timur merdeka. Namun bagi Rusia, kejatuhan Uni Soviet adalah bencana geopolitik terbesar abad ke-20. Sebagaimana pernah diucapkan oleh Vladimir Putin, perlu dicatat, NATO perlahan memperluas keanggotaan ke bekas wilayah Soviet. Rusia menganggap perluasan tersebut sebagai ancaman langsung. Barat mengatakan perluasan itu dilakukan untuk keamanan. Di balik dua narasi ini, ketidakpercayaan tumbuh semakin besar. Setiap negara memiliki versi kebenaran masing-masing. Fakta inilah yang membuat potensi konflik tidak pernah benar-benar hilang. Ketegangan mencapai puncaknya pada 2014. Rusia menguasai Crimea 2022. Perang Rusia-Ukraina meledak. Kedua peristiwa itu menjadi api kecil yang dunia biarkan menyala. Barat memberi sanksi, Rusia melawan. NATO memperkuat basis militernya di Eropa Timur. Semua ini adalah peristiwa nyata yang menjadi fondasi cerita ini. Namun Perang Dunia Ketiga tidak dimulai dari Eropa, setidaknya bukan secara langsung. Ketiga, Asia Timur. Ketegangan yang telah lama mendesis wilayah yang paling sering disebut pengamat sebagai pemicu Perang Dunia adalah Selat Taiwan. Tiongkok selalu menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Taiwan menolak. Amerika Serikat mendukung Taiwan. Ketegangan semakin tinggi setelah latihan militer besar-besaran Tiongkok mengelilingi Taiwan. Kapal perangas masuk ke wilayah perairan yang disengketakan. Jepang dan Australia memperkuat aliansi pertahanan. Semua peristiwa ini faktual dan telah dilaporkan secara global. Taiwan menjadi titik panas dunia karena merupakan pusat industri teknologi, khususnya chip semikonduktor yang menjadi jantung perangkat modern. Jika konflik pecah di sini, seluruh dunia akan terkena dampaknya. Ini pun fakta yang diakui para analis ekonomi internasional. Namun lagi-lagi, Perang Dunia Ketiga tidak dimulai secara langsung dari Asia Timur. Keempat, Timur Tengah, bumi yang tak pernah sepenuhnya damai. Ada pepatah yang beredar di komunitas geopolitik, jika dunia terbakar, api pertamanya biasanya berasal dari Timur Tengah. Wilayah ini kaya sumber daya, terutama minyak dan gas. Meski sering terjadi konflik, dunia selalu sukses mencegah perang besar di sini. Namun keadaan berubah ketika ketegangan Iran vs Israel meningkat drastis. Serangan drone dan misil silih berganti konflik. Gaza memicu reaksi global. Armada-armada besar, AS dan sekutu masuk ke kawasan Teluk. Organisasi milisi di Irak, Yaman, dan Lebanon mulai terlibat. Ini semua fakta nyata yang menjadi elemen cerita. Namun tetap saja,
Inilah titik yang akhirnya memicu perang besar dalam narasi 10.000 kata ini. Kelima, permulaan yang tak terlihat. Serangan siber yang mengguncang dunia perang modern tidak dimulai dengan tank, tidak dimulai dengan misil, tidak dimulai dengan pasukan infanteri. Perang Dunia Ketiga dalam narasi ini dimulai dengan sesuatu yang tidak terdengar sama sekali oleh manusia biasa. Serangan siber global terbesar dalam sejarah. Tanggalnya kelak akan ditulis dalam buku-buku sejarah. 18 Mei, tahun ketika semuanya berubah. Pada hari itu, sistem perbankan internasional mengalami gangguan misterius. Transaksi lintas negara gagal. Server utama lembaga keuangan dunia lumpuh. Pesawat-pesawat komersial mengalami gangguan navigasi. Sistem listrik berbagai kota besar padam. Para ahli keamanan siber menemukan fakta mengejutkan. Serangan berasal dari kode malware yang menyerupai program buatan sebuah kelompok negara. Namun jejak kode tersebut tampak sengaja dipalsukan. Tidak ada yang bisa memastikan siapa pelakunya. Rusia menyalahkan NATO. NATO menyalahkan Rusia. Tiongkok menyalahkan Amerika. Iran menuduh Israel. Israel menuduh Iran. Semua negara menyangkal. Ketidakpastian ini adalah bahan bakar paling berbahaya bagi kemarahan negara-negara besar. Keenam, insiden yang mengubah segalanya. Rudal misterius di Timur Tengah 3 minggu setelah serangan siber itu. Sebuah rudal jatuh di sebuah fasilitas minyak besar di Teluk Persia. Fakta-fakta yang terjadi dalam narasi dokumenter ini, serangan itu mengakibatkan kebakaran terbesar dalam sejarah industri minyak. Harga minyak dunia melonjak 3 kali lipat dalam 24 jam. Negara-negara menuduh satu sama lain. Pasar global jatuh dalam kepanikan. Namun yang membuat dunia genting bukanlah serangannya, tetapi ketidakpastian pelakunya. Serpihan rudal menunjukkan desain yang biasa dipakai oleh 3 negara, Iran, Israel, dan Korea Utara. Data satelit menunjukkan rudal ditembakkan dari arah laut, bukan dari darat. Tidak ada negara yang mengaku, tidak ada bukti yang konklusif, tetapi negara-negara yang saling mencurigai mengambil langkah masing-masing, dan inilah yang membuka gerbang neraka. Ketujuh, titik didih. Negara-negara besar mulai bergerak satu demi satu. Negara besar mengambil langkah agresif. Amerika Serikat mengirim armada lautnya ke Teluk Persia. Iran memobilisasi garda revolusi. Israel meningkatkan siaga militer ke level tertinggi. Rusia mengumumkan dukungan logistik ke Iran. Tiongkok mengumumkan keadaan kesiapsiagaan regional. NATO mengadakan rapat darurat di Brussels. Semua langkah ini adalah fakta yang bisa terjadi karena mekanismenya nyata dan sudah berulang kali dilakukan dalam sejarah. Kini, dunia berada di tepi jurang, dan jurang itu tidak lagi hanya retakan kecil, itu sudah menjadi lembah gelap yang siap menelan siapa saja. Kedelapan, percikan pertama, kapal perang yang tersesat pada malam yang gelap. Cuaca buruk melanda Laut Oman. Sebuah kapal fregatas mendeteksi objek yang dianggap ancaman misil. Dalam kondisi tegang, alarm berbunyi. Kapal mengeluarkan tembakan peringatan, namun ternyata objek itu hanyalah drone sipil yang hilang kendali. Tetapi, tembakan peringatan itu mengenai kapal patroli Iran yang kebetulan berada di rute yang sama. Kapal Iran tenggelam, 32 tentara tewas. Video insiden bocor ke internet dan viral. Iran menyatakan Amerika telah memulai perang. AS mengatakan itu hanya insiden navigasi. Namun emosi tidak lagi bisa dikendalikan. Ribuan orang berdemonstrasi. Media menjadi liar. Politisi meniup api kemarahan. Inilah percikan pertama yang tak lagi dapat dipadamkan. Kesembilan, aliansi mulai mengunci posisi. Perang tidak pernah hanya antara dua negara. Begitu konflik meledak, seluruh aliansi global ikut bergerak. Iran didukung Rusia dan sebagian negara-negara Asia. Israel dan negara-negara Teluk didukung Amerika Serikat. Tiongkok memilih diam, tetapi menggerakkan armada ke Pasifik. NATO mempersiapkan kemungkinan perang multifront. Peta dunia kini terbagi menjadi dua poros besar. Meski tidak diumumkan secara resmi, para analis militer menyebut keadaan ini sebagai Start of Global Polarization Phase, sebuah periode krusial sebelum perang besar meledak. Kesepuluh, momen yang dicatat sejarah, 7 Juli hari dimulainya. PDI pada tanggal 7 Juli, sebuah serangan misil balistik menghantam kota pelabuhan besar milik negara Sekutu di Teluk Persia. Kerusakan besar terjadi, ratusan orang tewas. Negara-negara barat mengumumkan, ini serangan langsung terhadap sekutu kami. Kami akan merespons. Iran membalas dengan mengatakan,
kami tidak melakukannya. Namun dunia sudah terlanjur terbakar. Media internasional memblow up insiden itu. Politisi menuntut balasan. Para jenderal mengatakan tidak ada lagi waktu. Pada jam 3:42 dini hari, serangan udara pertama diluncurkan. Hari itu, dunia resmi menandai awal dari Perang Dunia Ketiga dan tidak ada jalan kembali. Ledakan pertama di langit Timur Tengah pada tanggal 7 Juli hanyalah awal. Dunia yang sebelumnya dibangun dengan jaringan ekonomi, diplomasi, dan kerjasama internasional tiba-tiba kembali menjadi dunia yang sama seperti abad-abad gelap, brutal, penuh kecurigaan, dan dipenuhi keputusan yang diambil dengan emosi, bukan akal sehat. Perang Dunia Ketiga bukanlah perang yang dimulai oleh satu negara atau satu tokoh. Narasi sejarah kelak akan mencatat bahwa perang ini dimulai oleh ketakutan, kebingungan, kesalahan kalkulasi, dan ego seluruh dunia. Dan ketika bom pertama jatuh, semuanya berubah dalam hitungan jam. Ke-11, gelombang serangan balasan, api membesar dari timur Amerika Serikat, yang selama ini memegang posisi sebagai polisi dunia, langsung mengeluarkan pernyataan resmi bahwa serangan misil ke pelabuhan Teluk Persia merupakan tindakan perang yang tidak dapat dibiarkan. Tanpa menunggu hasil investigasi internasional, AS meluncurkan 42 jet tempur F-35, 18 pesawat pengebom strategis, 2 kapal perusak berisi rudal Tomahawk, semua diarahkan ke 3 fasilitas militer yang diduga menjadi pusat peluncuran misil. Serangan berlangsung selama 43 menit. Hasilnya, 271 tentara tewas, 19 fasilitas rusak, 3 pangkalan komunikasi hancur. Rusia mengutuk. Iran bersumpah membalas. Israel diam, tetapi diam mereka lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Di seluruh dunia, pasar saham jatuh. Nilai mata uang berayun liar. Harga minyak mencapai puncak tertinggi sepanjang sejarah. Negara-negara Eropa mengaktifkan sistem pertahanan rudal. Dalam waktu 24 jam, planet bumi kembali terasa kecil dan menakutkan. Ke-12, reaksi dunia. Negara-negara mulai memilih sisi perang besar, bukan hanya tentang senjata. Ini tentang pilihan. Tentang siapa yang akan mendukung siapa. Dalam 48 jam setelah serangan pertama, dunia terbagi, blok merah anti-barat, pro-Rusia, pro-Iran, Rusia, Iran, Suriah, Korea Utara, beberapa negara Afrika yang menerima bantuan militer Rusia, beberapa kelompok milisi di Timur Tengah. Blok biru, pro-Barat, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Israel, Jepang, Australia, Korea Selatan, negara-negara Teluk seperti WEA dan Arab Saudi. Blok abu-abu berusaha netral, tetapi tekanan global semakin memojokkan mereka. India, Turki, Brasil, Indonesia, Malaysia. Para analis geopolitik menyebut formasi ini sebagai polarisasi tercepat dalam sejarah umat manusia, karena semua dunia tahu, siapapun yang telat menentukan posisi bisa menjadi korban dari dua sisi. Ke-13, konflik cyber, perang tanpa wajah ketika serangan udara meledak di Timur Tengah. Di dunia maya, perang yang lebih mengerikan sedang terjadi. Jutaan serangan siber diluncurkan setiap jam. Inilah fakta-fakta yang diperlihatkan dunia. Jaringan listrik beberapa negara padam. Sistem perbankan terganggu. Bandara internasional lumpuh. Media sosial dibanjiri propaganda otomatis. Perangkat militer mengalami kekacauan. Perang siber inilah yang membuat negara-negara semakin panik. Tidak ada lagi yang tahu mana yang benar dan mana yang manipulasi. Dunia merasakan ketakutan itu secara kolektif. Ke-14, kesalahan kalkulasi yang menjadi titik balik. Selalu ada satu peristiwa yang membuat perang kecil berubah menjadi perang besar. Dalam Perang Dunia III, peristiwa itu terjadi pada malam tanggal 10 Juli. 3 hari setelah serangan pertama, sebuah pesawat komersial rute Istanbul-Dubai hilang dari radar. Data awal menunjukkan pesawat melewati wilayah konflik. Salah satu pesawat tempur Iran sedang mengejar objek tak dikenal. Sistem pertahanan Israel mendeteksi ancaman udara. Dalam waktu 12 detik, sistem pertahanan otomatis Israel, bukan pilot manusia, meluncurkan misil untuk mengantisipasi ancaman. Pesawat komersial itu meledak. 248 orang tewas. Dunia membeku. Iran menuduh Israel melakukan pembantaian. Israel menuduh bahwa pesawat itu berada di jalur terlarang. AS meminta penyelidikan internasional. Rusia mengatakan data radar menunjukkan kejanggalan. Tidak ada yang percaya satu sama lain. Dalam waktu beberapa jam, demonstrasi meledak di seluruh dunia. Kedutaan-kedutaan diserang. Bendera negara dibakar.
organisasi internasional kewalahan. Dunia telah kehilangan kendali. Ke-15, serangan balasan besar Iran pada 11 Juli dini hari. Iran melakukan langkah yang mengejutkan dunia. Mereka menyerang 3 pangkalan militer Amerika di Timur Tengah secara serempak. Ratusan drone kamikaze dilepaskan, disusul misil jarak menengah. Video serangan menyebar ke seluruh internet dalam hitungan menit. Hasilnya, 370 tentara AS tewas, 600 lebih luka-luka. 3 pangkalan besar lumpuh ini adalah serangan terbesar terhadap pasukan AS sejak Perang Dunia II. Dunia tahu, perang sudah tidak bisa dihentikan. Ke-16, NATO masuk ke dalam konflik NATO. Yang awalnya ragu terlibat, kini tidak punya pilihan. Pasal 5 NATO menyatakan, serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap seluruh anggota. Serangan terhadap pangkalan AS dianggap sebagai serangan terhadap NATO. Pada malam 12 Juli, NATO secara resmi mengumumkan, kami memasuki konflik militer aktif. Eropa memobilisasi 500.000 tentara. Jet-jet tempur membanjiri langit. Rusia merespons dengan meningkatkan kesiapan nuklir tingkat kedua. Belum ada negara yang menembakkan senjata nuklir. Tetapi dunia tahu mereka kini berada di tepi jurang. Ke-17, Rusia turun ke medan. Front baru terbuka dalam Perang Dunia III. Rusia tidak tinggal diam. Kremlin mengirim 80.000 tentara ke Suriah. Kapal-kapal perang Rusia memasuki Mediterania Timur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kapal perang Rusia dan Amerika saling membayangi. Di jarak 12 km, satu kesalahan kecil dapat memicu ledakan global. Dan kesalahan itu terjadi. Sebuah drone tak dikenal memasuki wilayah udara Suriah dekat pangkalan Rusia. Rusia mengira itu drone AS. Rusia menembak jatuh. AS mengatakan, itu bukan drone mereka. Insiden kecil ini menambah bahan bakar pada api perang yang sudah membara. Ke-18, front Asia mulai panas. Tiongkok. Bergerakannya sedikit orang menduga bahwa Perang Dunia Ketiga akan menyebar ke Asia secepat itu. Namun sejarah selalu berulang, ketika dunia besar terlibat perang, Asia selalu menjadi arena perebutan. Pada 14 Juli, Tiongkok memulai latihan militer terbesar sepanjang sejarah di sekitar Taiwan. Namun latihan itu segera terlihat bukan latihan. Kapal perang mengepung Taiwan, jet tempur memotong jalur pesawat sipil. Rudal ditembakkan ke udara sebagai peringatan. Cyber attack melumpuhkan sistem komunikasi Taiwan. Amerika, Jepang, dan Australia langsung mengirim kapal-kapal perang. Seluruh Asia Pasifik berubah menjadi lautan kapal militer. Ke-19, kesalahan besar yang tidak bisa ditutupi. Kapal Jepang ditenggelamkan pada tanggal 15 Juli. Kapal perusak Jepang JS Kongo tenggelam di dekat Taiwan. Tiongkok mengatakan kapal itu memasuki wilayah terlarang. Jepang menuduh Tiongkok menembak tanpa peringatan. Serangan ini mengguncang Asia. Jepang, yang dalam konstitusinya melarang perang, akhirnya mengaktifkan pasal darurat nasional untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua. Asia resmi masuk ke dalam perang. Ke-20, dunia memasuki pekan paling gelap dalam 5 hari pertama perang. Dunia mengalami di atas 7.000 korban jiwa. 22 kota besar merasakan dampak serangan siber. Harga minyak melonjak 3 kali lipat. 38 maskapai internasional menghentikan penerbangan. Bursa saham global jatuh. Seluruh negara memperketat keamanan dalam negeri. Para pemimpin dunia melakukan pertemuan darurat. Tetapi tidak ada yang ingin menjadi pihak yang mengalah. Diplomasi sudah mati. Yang tersisa hanya dendam, curiga, dan keputusan impulsif. Inilah minggu ketika buku-buku sejarah kelak menyebutnya sebagai minggu ketika peradaban bergetar. 21. Krisis global, ekonomi runtuh dalam hitungan. Jam perang besar tidak hanya menghancurkan medan tempur, tetapi juga menghancurkan peradaban ekonomi. Bukti nyata yang terjadi dalam narasi ini, sekaligus berdasarkan fakta sejarah, Perang Dunia selalu memicu resesi besar. Perang modern memengaruhi industri teknologi secara langsung. Perang di Timur Tengah menghentikan suplai minyak. Perang di Asia menghentikan suplai chip. Perang di Eropa menghentikan suplai gas dan logistik. Dunia pun runtuh secara ekonomi. Bank-bank mulai membatasi transaksi. Nilai mata uang jatuh. Harga barang pokok naik 2 kali lipat. Di Afrika dan Asia Selatan, kerusuhan terjadi karena kelangkaan pangan. Semua ini adalah konsekuensi logis dari perang global, bukan imajinasi, tetapi simulasi yang telah diprediksi pakar ekonomi selama puluhan tahun. Ke-22, dunia yang terbelah.
Narasi perang semakin mengeras, setiap negara kini menulis narasi sendiri. Media pemerintah masing-masing negara menyiarkan propaganda. Kami diserang lebih dulu. Ini perang untuk bertahan hidup. Kami berjuang untuk perdamaian. Musuh ingin menghancurkan kita. Narasi-narasi itu memperkeras kebencian. Dunia sudah terlalu jauh. Tidak ada lagi ruang untuk saling percaya. Ke-23, perang yang tak bisa dihentikan. Ketika konflik mencapai titik ini, para ahli menyimpulkan, tidak ada cara untuk menghentikan perang tanpa kemenangan salah satu pihak. Dan inilah kengerian sejati. Tidak ada pihak yang cukup kuat untuk menang cepat. Perang Dunia Ketiga akan menjadi perang panjang. Perang multifront, perang multinegara, perang teknologi, perang udara, perang laut, perang cyber, dan perang psikologis secara bersamaan. Inilah awal dari masa gelap manusia. Dunia memasuki babak paling kelam.